Usaha Muda. Motor terparkir di halaman sebuah gedung putih dengan pilar-pilar berwarna biru toska. Siang ini rasanya begitu panas, terlebih lokasi kota yang dekat dengan laut. Koridor dan halaman parkir terlihat sepi, perkuliahan sedang berlangsung. Di kelas, dua orang gadis sedang menyimak segala penjelasan dan penjabaran sang dosen. Tak banyak kasak-kusuk di kelas. Suara lantang dari sang dosen terasa menggema kala membentur dinding-dinding keras dan lantai yang dingin. Adalah Delia dan Reva yang duduk diam menyimak di antara puluhan mahasiswa lain sembari berusaha menahan kantuk yang sedari tadi menyerang mereka. Suara sang dosen terasa mendayu dan membuai kedua cuping telinga. Antuk, gumam Delia pelan, namun masih terdengar oleh Reva yang duduk tepat di sebelahnya. Sama, saut Reva singkat, sama-sama berbisik. Delia dan Reva adalah sahabat sejak duduk di bangku SMA. Keduanya merupakan alumni dari salah satu SMA favorit dari luar pulau. Dengan susah payah, mereka berusaha tetap menyimak segala materi yang disampaikan. Tangan mereka juga tanti mencatat beberapa poin penting. Meski buku-buku jemari mereka terasa sakit karena terus tertekan permukaan pulpen yang keras. Sesekali, mereka melihat jam yang bertengger diam di dinding tepat di atas papan tulis. Rasanya begitu gelisah. Dua gadis itu seakan ingin segera kembali ke kamar kos untuk memejamkan mata, ditambah sudah mendekati makan siang. Nafas Delia dan Reva terembus panjang kala suara bel berdering keras di sepanjang koridor. Suara yang ditunggu oleh semua mahasiswa akhirnya terdengar sebagai tanda berakhirnya jam perkuliahan. Dosen mengakhiri jam mengajarnya disusul suara kasak-kusuk para mahasiswa yang membereskan buku dan barang yang mereka bawa. Keduanya berjalan menyusuri koridor menuju parkiran. Memang hanya Delia yang memiliki motor, jadi keduanya selalu berboncengan kemanapun. Helm dipakai, motor di starter. Keduanya langsung meninggalkan area kampus untuk membeli makan siang, kemudian pulang ke kos-kosan. Ditambah, mereka harus kembali ada di kampus pukul 14.20 untuk kembali mengikuti perkuliahan. 1,5 jam sekiranya cukup bagi mereka untuk makan dan tidur agar lebih segar nantinya. 2 porsi ayam geprek, juga 2 piring nasi putih dengan taburan bawang goreng terhidang di atas piring plastik. Keduanya makan dengan lahap sambil sesekali membahas soal kondisi perkuliahan hari ini. Memang belum lama mereka berada di kota ini, kota yang begitu berbeda dari tempat asal mereka. 2 kondisi cuaca berbeda di satu kota, panas di area dataran rendah dan dingin di dataran tinggi. Makanan sudah habis, piring dan gelas sudah dicuci. Reva kembali ke kamar untuk tidur siang sejenak, pun dengan Delia yang langsung menutup pintu untuk tidur. Kamar mereka begitu sepi, hanya suara dengung pelan kipas angin yang menemani tidur. Sudah 1 semester, mereka menjadi mahasiswa kedokteran di salah satu kota besar di Pulau Jawa. Mereka pun sudah beradaptasi dengan kondisi sekitar dan makanan yang rasanya sudah tentu berbeda cita rasanya. Di tempat asal mereka, rasa makanan lebih dominan gurih. Namun, di kota ini, makanan cenderung manis layaknya kebanyakan makanan khas Jawa. Sambal pun tetap diberikan gula sebagai tambahan penyedap. Bahkan rasa makanan khas kota asal mereka pun rasanya jadi berbeda karena ada sedikit modifikasi untuk menyesuaikan lidah warga setempat. Keduanya sekali menyusuri bagian dataran tinggi kota selepas senja untuk melihat pemandangan kota dari atas. Sudah lebih dari 6 bulan mereka berada di kota ini. Adaptasi sudah mereka lakukan dengan sebaik mungkin, namun satu hal yang belum dirasakan siap,
terutama bagi mereka. Satu hal yang mau tak mau harus mereka hadapi karena perkuliahan dan profesi mereka nanti akan sangat berhubungan dengan hal ini. Tak lain dan tak bukan adalah sesuatu yang berhubungan dengan bedah. Perkuliahan yang nantinya mengharuskan mereka berhadapan dengan isi tubuh manusia, juga aroma formalin dari guru besar. Ya, guru besar. Sosok yang pada akhirnya akan mengajarkan mereka tentang tubuh dan anatomi. Sejauh ini, mereka hanya mendengar dan membaca dari beberapa pengantar perkuliahan. Tak lama lagi, mereka akan menemui sang guru besar. Siap tidak siap, mereka harus menghadapi apa yang ada di depan mereka. Siang sudah mulai tergelincir. Jarum jam menunjukkan pukul 4 sore di mana mata kuliah terakhir akan berlangsung. Delia dan Reva berjalan menuju laboratorium untuk mengikuti mata kuliah fisiologi. Keduanya berbincang sembari memperhatikan sekitar, namun ada pemandangan yang membuat perhatian Delia teralih. 20 meter dari tempat mereka menyusuri koridor, terlihat seorang lelaki sedang duduk sendirian menatap kosong seolah menerawang sesuatu. Sejenak, Delia menelisik. Lelaki itu tidak terlihat seperti mahasiswa ataupun pengajar. Kaosnya lusuh dengan celana jeans yang terlihat sobek di bagian lutut. Ayo cepet, tarik Reva yang menyadari langkah Delia yang melambat. Ya, jawab Delia singkat, kemudian melangkahkan kakinya lebih cepat. Tangannya terasa penuh dengan bawaan berupa Google dan masker beberapa lapis. Barang-barang itu mereka bawa untuk mengantisipasi aroma formalin. Keduanya tiba di gedung yang tak seberapa besar jika dibandingkan gedung utama fakultas. Di luar ruangan, banyak mahasiswa yang sedang menunggu untuk dibukakan pintu laboratorium. Kondisi koridor terdengar riuh dengan suara mahasiswa-mahasiswa yang juga ikut menunggu. Mereka membawa buku catatan masing-masing untuk mencatat. Ayo masuk. Suara terdengar lantang dari arah kerumunan, disusul suara kunci pintu yang terbuka. Semuanya masuk berurutan, disusul dengan pintu yang kembali tertutup. Di dalam ruangan, aroma menyengat langsung menyapa cuping hidung mereka. Aroma yang sama sekali tak familiar, aroma formalin. Penjelasan demi penjelasan mereka catat dengan seksama hingga dosen mereka menunjuk satu sisi yang tak jauh dari mereka, di mana terbaring sesuatu yang tertutup kain. Aroma formalin semakin menyengat kala langkah kaki mereka mendekat ke arah sesuatu yang masih tertutup. Tali ditarik hingga sesosok tubuh tak bernyawa terangkat dari rendaman cairan formalin yang berbau menyengat. Tersingkaplah wajah seorang lelaki, rambutnya yang cepak dengan kerutan wajah yang begitu nampak, kulit sawo matang pucat dengan bibir kebiruan. Entah mengapa begitu familiar bagi Delia. Gadis itu mengerutkan dahinya, batinnya serasa terketuk, isi kepalanya seakan teralih. Ia menjadi tak fokus dengan materi yang disampaikan. Familiar ya, batinnya. Di sampingnya, Reva masih mencatat sembari mendengarkan penjelasan demi penjelasan. Sesekali gadis itu melirik Delia yang terlihat seperti berpikir, namun tangannya sama sekali tidak bergerak. Melihat Delia yang terdiam, Reva menendang pelan kaki Delia agar kawannya itu tidak melamun. Delia mengadu pelan kala senandikanya diganggu dengan tendangan pelan yang mengalihkan perhatiannya. Seketika, apa yang ada di pikirannya menguap. Bayangan yang tadi sempat menggantung di imajinya menghilang, digantikan keharusan untuk fokus. Tangannya bergerak lincah mencatat kala dua cuping telinganya fokus mendengarkan penjelasan. Matanya sesekali menatap kadaver yang bagian dada hingga perutnya sudah terbuka menampakkan isinya. Sesekali sang dosen menunjuk bagian-bagian beserta fungsinya.
Penjelasan yang diberikan belumlah mendalam karena baru kali pertama ya. Ini adalah kali pertama dan selanjutnya Delia akan lebih sering bertemu dengan sang guru besar. Mereka harus secepatnya mencatat karena aroma formalin yang begitu menusuk hidung dan membuat pedih mata. Sehingga satu orang bertahan tak lebih dari 15 menit. Gedung berbentuk huruf U yang dihuni Delia dan Reva masih terlihat ramai, lalu lalang mahasiswa yang tinggal di kos menyebabkan suara gesekan sandal dengan lantai keramik. Ada juga suara bergemelutuk kala para gadis itu menggunakan sepatu dengan tumit berbahan keras yang berbenturan dengan lantai. Mayoritas penghuni kos itu berasal dari universitas yang sama meski berbeda fakultas, kelas, dan angkatan. Beberapa di antara mereka mengobrol di ruang tengah, beberapa lagi berkumpul di satu kamar, dan yang lainnya berada di kamar masing-masing. Delia dan Reva masih sibuk dengan tugas. Mereka mengerjakan rangkuman dari mata kuliah hari sebelumnya. Mereka sudah bertukar catatan untuk bisa saling melengkapi. Matahari sudah bertukar tempat, digantikan malam yang kian meninggi. Kondisi kos sudah mulai berangsur sepi. Sebagian besar dari mereka masuk kelas pagi. Sebagian kecil masih berkutat dengan ponsel dan tugas. Beberapa ading sedang menunggu pesanan makanan dari ojek daring untuk menuntaskan lapar yang kian meraup. Delia masih membaca. Perutnya beberapa kali berbunyi minta segera diisi. Oleh karena itu, ia masih berusaha terjaga dengan membaca sembari menunggu makanan yang ia pesan tiba. Angka di ponsel menunjukkan pukul 21:47, 13 menit menjelang pemberlakuan jam malam di kos. Saat dimana gerbang sudah tidak boleh dibuka dan penghuninya dilarang untuk meninggalkan gedung. Peraturan di kos ini memang begitu ketat dan semua penghuni wajib mematuhi segala ketentuan yang sudah dijelaskan sejak awal mereka memutuskan untuk tinggal dan menetap. Pemberitahuan muncul di bagian atas ponselnya. Pesan berisi kabar bahwa makanan yang ia pesan sudah tiba. "Kak, agak cepet ya, saya takut," tulis sang kurir meminta Delia segera mengambil pesanannya. Deg. Kalimat tambahan yang memintanya untuk segera bergegas membuat dahinya berkerut. Sudah lebih 6 bulan ia tinggal di lingkungan ini, namun tak pernah ada hal-hal yang aneh. Lantas, mengapa kurir pengantar makanan ini justru berkata kalau ia sedang takut? Langkah kakinya bergantian cepat menyusuri koridor menuju pintu utama yang belum terkunci. Beberapa masih ada yang berbincang di ruang tengah di lantai 1. Ceklek. Bunyi tuas gagang pintu yang ditekan ke bawah membuat warga kos yang sedang bercengkrama menoleh sekilas memandang punggung Delia yang melewati ambang pintu. Gadis itu berlari kecil menuju gerbang, menyongsong sang kurir yang terlihat gelisah sembari menenteng plastik kresek putih berisi makanan di tangan kanannya. "Kak Delia ya? Ini pesanannya, Kak," ucap sang kurir sambil menyodorkan makanan di tangannya lewat celah gerbang tanpa menunggu jawaban. "Makasih ya, Mas," jawab Delia menyambut uluran tangan dan mengambil pesanannya. Kurir itu langsung berbalik dan menyalakan sepeda motornya, kemudian pergi menjauh dengan cepat, bahkan ngebut. Delia terdiam sejenak. Baru kali ini ia mendapati kurir yang sikapnya begitu, tak ada kata pamit, tak ada terima kasih, justru secepatnya pergi meninggalkan dirinya. Sekejap dia dilanda keheningan, ditambah rasa bingung yang tiba-tiba menyergap pikirannya. Delia masih terdiam di sapa dingin yang tiba-tiba menusuk. Bulu kuduknya seketika meremang hebat. Tak hanya diteguk, namun hingga sekujur lengannya. Delia meraba lengan bergantian, kemudian mengusap tengkuknya. Gadis itu ingin segera melangkahkan kaki dan meninggalkan tempatnya berdiri. Ia membalikkan badan, namun ketika hendak melangkahkan kakinya, justru ia seperti terpaku. Di sudut gedung yang diterangi lampu temaram berdiri seorang pria. Sosok pria yang tak asing baginya, namun muncul pertanyaan baru di kepalanya.
Siapa itu? Kenapa ada laki-laki yang bisa masuk ke sini? Tanyanya dalam hati. Namun rasa takut mendominasi. Ia mulai bergidik ngeri. Kala sosok lelaki itu mendekat tanpa melangkah, Delia tersadar. Gadis itu langsung melangkahkan kakinya dengan cepat untuk menuju pintu. Ceklek. Suara sedikit keras dari pintu utama yang tertutup membuat mereka yang masih berbincang menoleh serempak karena terkejut. Kenapa, Li? Tanya seorang warga kos yang lebih lama menghuni tempat itu. Gak apa-apa, Mbak. Takut aja. Jawab Delia dengan sedikit tergagap karena jantungnya masih berdegup kencang. Kirain habis lihat setan. Jawabnya dengan maksud berkelakar. Namun bagi Delia itu adalah fakta yang baru saja ia alami. Delia hanya tersenyum kecut dan mengangguk, kemudian meninggalkan mereka yang masih bercengkrama menuju kamarnya di lantai 2. Makanan sudah habis. Kantuk sudah mulai menyergap dan bergelantung di pelupuk mata. Catatan sudah ditutup. Baterai ponsel juga sudah sisa sedikit. Suara dari luar sudah mulai sepi. Delia merebahkan tubuhnya di kasur yang mepet ke dinding. Lampu kamar sudah dimatikan. Digantikan lampu tidur temaram di sebelah kasurnya. Matanya perlahan terpejam. Lelap langsung menyapa seketika. Ia tenggelam dalam lelap tidur di buai mimpi. Tidak menyadari bahwa ada sepasang mata gelap yang tengah menyelidik dari balik kaca jendelanya. Gadis itu menegur pelan. Wajahnya tertutup beberapa helai rambut panjangnya, tubuhnya terlentang, wajahnya menghadap arah jendela di mana mata hitam itu masih menatapnya dengan lekat. Di luar, sama sekali tak ada tempat berpijak. Lelaki itu melayang dengan tubuh yang semi transparan dengan gelombang distorsi seperti adanya bentrokan suhu di sekitar tubuhnya yang tak bernyawa. Tangan sosok itu terangkat. Jemarinya mulai menyentuh kaca yang terhalang filtrase tipis. Jemari pucat itu perlahan menembus kaca dan masuk ke kamar. Suhu yang sebelumnya berkisar 28 derajat mendadak terasa turun menjadi lebih dingin. Delia yang sedari tadi terlelap dan mendengkur pelan mendadak menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Ia juga bergerak memiringkan tubuh dan meringkuk karena dingin yang tiba-tiba menusuk. Tak seperti biasanya. Padahal di luar tidaklah hujan dan ia tinggal di area dataran rendah yang hawanya cenderung lebih panas. Lelaki itu melangkah pelan dengan kaku. Kakinya menapak dan melangkah tanpa menekukkan lutut. Sesekali terdengar gemeretak lirih dari tulang-tulang penyangga yang sama sekali tak bergerak. Terlihat ruam merah menghitam di lengan kiri bagian dalam yang kontras dengan kulit pucat kebiruan. Lelaki itu mendekat. Rambutnya yang panjang terlihat kering dan berantakan hingga mengembang. Tanpa Delia sadari, lelaki itu sudah berdiri mematung di tepi tempat tidurnya sambil memandangnya lekat. Tangan dengan jemari pucat dan kaku itu terjulur mengarah ke wajah bermaksud untuk menyentuh dan melakukan kontak. Gadis itu merasakan perubahan suhu yang ekstrim di area pipinya hingga bergerak terganggu. Dia merasa seperti disentuh dengan tangan yang baru saja menggenggam es batu. Delia bergerak mengubah posisi ke arah sebaliknya. Terlebih ada sentuhan di tahi lalat yang ada tepat di hidungnya. Dalam ketidaksadarannya, tubuhnya bereaksi sebagai bentuk mekanisme pertahanan terhadap sesuatu yang asing. Namun, apa yang sedang terjadi belum sepenuhnya menjadi puncak gangguan. Ini baru permulaan dari segala teror. Reva sudah terbangun sebelum matahari muncul di cakrawala. Gadis itu masih belum mandi dan masih mengenakan pakaian tidurnya. Rasanya begitu segar. Entah mengapa, semalam ia merasa begitu lelap dan juga nyenyak. Kondisi yang sangat berbanding terbalik dengan sahabatnya. Di kamar sebelah, Delia mulai terbangun karena dibangunkan oleh alarm ponselnya. Matanya terasa sembab dan perih. Ia benar-benar masih ingin terpejam. Tubuhnya meriang. Kok meriang ya? Ketik Delia pada Reva melalui pesan singkat. Memangnya lagi demam?
Bukan pintu, jawab Reva yang disusul dengan ketukan pintu kamar. Dengan susah payah, Delia bangkit dari peraduannya. Dia berjalan menunduk sambil berpegangan tepi kasur. Ia merasa limbung. Delia menjejakkan kakinya perlahan sembari mengimbangi langkahnya yang terasa melayang. Kepalanya berputar hebat, ditambah rasa nyeri di bagian kepala belakang. Belum lagi keringat dingin mulai mengucur di dahi dan lehernya. Liontin berbentuk huruf D yang menggantung justru lengket hingga tak bergerak. Pintu terbuka. Reva langsung menyerbu masuk sambil memegangi dua lengan Delia. Gadis itu merasa heran karena sahabatnya itu tiba-tiba saja demam, padahal semalam dia masih baik-baik saja. Reva langsung menuntun Delia kembali ke kasur dan berlari kembali ke kamarnya untuk mengambil persediaan obat. 2 menit berselang, Reva kembali dengan beberapa barang di tangannya, alat kompres, dan 2 jenis obat ia taruh di meja di sebelah kasur Delia. Minum dulu, ucap Reva sembari menyodorkan obat penurun panas beserta segelas air putih. Delia menyambut. 2 butir obat ia tenggak dengan dorongan air putih. Sebuah alat kompres ditempelkan di dahinya yang sedari tadi berkeringat sebesar biji jagung. Ya sudah, aku tinggal kuliah ya. Pintunya gak aku kunci, nanti biar yang lain bisa cek, ucap Reva sambil berpamitan dan berjalan keluar kamar. Delia mengangguk lemas, kemudian berusaha memejamkan mata kembali. Pintu kamar Delia tertutup rapat. Reva kembali ke kamarnya untuk bersiap kuliah. Hari ini ia terpaksa ke kampus dengan menumpang ojek online. Reva juga mengirimkan pesan lewat obrolan grup kos agar yang lain memeriksa keadaan Delia yang tergolek lemah. Setidaknya mereka yang nantinya pulang kuliah lebih dulu bisa sekedar memeriksa kondisinya. Di kamar, Delia yang tergolek lemah kembali tertidur pulas dan semakin pulas karena pengaruh obat. Namun, tidur yang nyenyak tak menjamin dirinya bisa benar-benar terlelap dan beristirahat sesuai kebutuhannya. Sesekali, dahi Delia berkerut dalam tidur. Bola matanya bergerak-gerak cepat, keringat mengucur deras membasahi wajah hingga sekujur tubuhnya, hingga pakaian yang ia gunakan basah kuyup. Semilir angin dari kipas yang berdiri di sudut ruangan sama sekali tidak membantu. Delia berdiri di depan ruangan laboratorium tempat kadaver disimpan. Pintu lab dibiarkan terbuka, tak ada orang lain. Lampu koridor temaram dan hanya menyala sebagian. Ia berjalan perlahan dengan penuh hati-hati. Aroma formalin menusuk hidung yang tak ditutupi masker. Baru saja kakinya melangkah masuk, bola matanya disapa perih dari formalin yang mengorebat. Kedua alat penglihatannya terasa begitu perih, ditambah aroma menyengat yang terasa menyesakkan paru-parunya. Rasanya ia ingin berbalik arah dan keluar, namun 5 meter di depannya berdiri seorang laki-laki dengan rambut sebahu yang berantakan tanpa pakaian. Sosok lelaki itu berdiri menghadap sebuah bak keramik tempat para kadaver direndam dan disimpan. Sekilas ia teringat postur dan wajahnya sama dengan apa yang pernah ia lihat. Sosok itu menoleh ke arah Delia yang berdiri mematung. Sosok itu menunjuk kadaver yang terendam dalam cairan formalin di dalam bak. Ya, sosok itu menunjuk ke dirinya sendiri. Delia mulai panik. Dia sadar bahwa apa yang ia temui bukanlah sosok manusia. Ia berbalik, berusaha meninggalkan tempatnya berdiri, namun ambang pintu terasa begitu jauh kala kakinya melangkah begitu cepat. Ambang pintu justru semakin menjauh seolah ia berlari di atas conveyor belt yang sedang berjalan. Gadis itu menoleh sembari terus melangkahkan kaki, bahkan berlari. Di belakangnya, sosok itu masih berdiri sembari menunjuk ke arah bak berisi kadaver yang terendam formalin. Tolong, tolong! Delia berteriak sekencang mungkin, namun tak ada jawaban. Tak ada gema dan gaung dari koridor kosong yang ada di depannya. Ketakutan yang ia rasakan begitu primal. Ia semakin panik hingga kakinya tersangkut dan terjerembab.
Delia tersungkur, rasanya ia tak mampu bangun dan berdiri di atas kakinya lagi. Suaranya serak, tenggorokannya terasa tercekat, matanya nanar. Kalau menoleh dan menatap sosok di belakangnya, kengerian yang ia rasa semakin menjadi kala lelaki itu bergerak menghadapnya, lalu tubuhnya langsung miring 90 derajat dalam sekejap, seolah pinggangnya patah. Delia mendadak terpejam, kehilangan kesadarannya, semuanya gelap. Delia terbangun di kamarnya, dikerumuni beberapa orang lain. Dalam keadaan bingung, ia terkesiap. Akhirnya sadar bahwa yang ia alami hanyalah mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Tubuhnya basah kuyup. Beberapa orang yang tadi mengerumuni dan menggoyang-goyangkan tubuhnya mundur untuk memberi sedikit ruang. Mereka paham Delia butuh udara segar. Salah seorang penghuni kos yang merupakan tetangga kamar Delia menyodorkan segelas air putih dan langsung ditenggak habis. Nafas Delia masih begitu memburu, jantungnya berdegup kencang. "Kamu kenapa sih, Del? Kok sampai teriak-teriak gitu sih? Minta tolong gitu?" tanya seorang gadis yang merupakan mahasiswi senior. "Anu mbak, barusan mimpi serem," jawab Delia yang masih berusaha mengatur nafasnya. "Tadi itu Reva bilang kamu sakit. Ya makanya kita ganti nengokin. Yang rencananya mau nengokin malah dengar kamu teriak-teriak minta tolong." Jelas gadis itu. "Ya udah, kamu makan aja dulu ya. Habis itu minum obat biar istirahat lagi. Nanti kita yang gantian ngecek sampai Reva balik dari kampus." Lanjutnya lagi. Delia hanya mengangguk sembari menyambut sepiring kue yang disodorkan. Warga kos yang lain sudah berangsur meninggalkan kamar hingga tersisa Delia ditemani Arli yang merupakan salah seorang senior di kos. Arli ingin memastikan Delia makan dan meminum obat yang sudah tersedia di atas meja. Gadis itu memakan dengan enggan, mulutnya terasa pahit tak berselera. Dia menyisakan separuh kue yang sedang ia makan lalu meminum obat yang sudah disediakan di atas meja. "Ya udah ya, kamu istirahat dulu aja. Demam kamu sudah lumayan reda nih. Harusnya nanti sore sudah jauh baikan," ucapnya sambil memegang dahi Delia kemudian berpamitan. Hari berlalu, malam berganti. Delia yang sudah merasa sehat kembali mengikuti perkuliahan. Tak banyak yang berubah. Dia masih tetap pendiam seperti biasanya dan hanya berinteraksi dengan Reva dan beberapa orang lain yang dirasa akrab. Rasa takut yang sebelumnya ia rasa kini tak sebegitu ia pikirkan karena isi kepalanya harus terfokus pada mata kuliah dan materi yang menggunung dan penting. Hari demi hari berlalu tanpa gangguan. Ia tak juga melihat bayangan maupun sosok lelaki yang waktu itu ada di mimpinya. Belum, karena esok mereka akan kembali ke laboratorium dan bertemu dengan kadaver. Delia dan Reva pulang bersama berboncengan mengendarai motor. Keduanya menyempatkan diri untuk membeli lauk untuk mereka makan nanti. Kondisi kota sedang mendung, namun titik air hujan belum turun. Keduanya menggeber motor yang mereka kendarai agar bisa segera sampai tanpa tersiram hujan. Hari sudah menjelang sore. Mereka sudah terlalu lelah dan sangat ingin beristirahat. Karena itu pula mereka begitu tak ingin terkena air agar kondisi mereka tak menjadi sakit. Mereka tiba sebelum pukul 4. Keduanya menenteng lauk menuju kamar masing-masing. Nantinya bungkusan itu akan mereka jadikan lauk kala makan malam. Reva masuk ke kamarnya terlebih dulu, disusul Delia yang memasuki kamarnya di sebelah. Keduanya membersihkan diri karena kamar mereka dilengkapi kamar mandi dalam. Keduanya pun sholat di kamar masing-masing, kemudian mengatur alarm agar tak tertidur hingga menjelang senja. Delia sedang belajar dan mengerjakan tugas kuliah bersama di kamar Eva. Keduanya saling bertanya jawab untuk memastikan segala materi yang terpatri dalam ingatan mereka. Keduanya sibuk dengan materi yang dicatat di buku catatan mereka masing-masing. Meskipun mereka punya tumpukan buku-buku dan slide di laptop masing-masing, namun keduanya masih mencatat poin-poin penting di buku catatan agar lebih mudah diakses tanpa membuka laptop.
Malam makin meninggi, hunian mereka semakin sepi. Suhu ruangan mendadak semakin dingin tanpa pertanda mereka menggosok lengan dan tengkuk masing-masing. Delia mulai curiga. Ya, rasanya seperti sebelum ia sakit kala itu, waktu di mana gangguan mulai datang sebelum ia jatuh sakit. Aku balik ke kamar dulu lah kalau gitu. Udah ngantuk, ucap Delia memecah hening di antara mereka. Rasa takut mulai menyergap. Ia terlalu khawatir, namun ia juga sempat ragu. Ia tak ingin sendirian. Nantilah. Tapi kok tiba-tiba dingin gini ya? Rasanya merinding. Kok takut ya? Jawab Reva. Ya sudah, mau aku tidur di sini aja? Tanya Delia yang berusaha tetap tenang sambil menyembunyikan kekhawatirannya. Ya deh, kamu tidur di sini aja, jawab Reva yang diam-diam memberikan kelegaan bagi Delia. Ia tak ingin dilahap rasa takut, terlebih ketika tidur di kamar sendirian. Buku catatan dirapikan, laptop dimatikan. Delia berpamitan sejenak ke kamarnya untuk mengambil bantal dan pengisi daya ponselnya. Reva merapikan kamarnya agar lebih nyaman untuk ditiduri berdua. Tak lama berselang, Delia kembali ke kamar Reva sambil memeluk bantal dan pengisi daya ponsel. Tangannya menggenggam kunci kamarnya. Lampu dimatikan. Mereka berdua merebahkan diri di kasur berukuran single. Beruntung, tubuh mereka berdua ini tergolong kecil sehingga satu kasur berukuran kecil itu masih muat untuk ditiduri berdua tanpa harus berdesakan. Malam semakin larut. Pergantian hari sudah menjelang. Dalam gelap yang diam, kamar yang sirkulasi udaranya dibantu satu kipas angin rasanya semakin dingin, bahkan lebih dingin dari area kota di dataran atas. Keduanya benar-benar bergelung di dalam selimut yang menutup ujung kaki hingga leher, menampakkan kepala dan wajah mereka yang terlelap pejam. Reva masih tidur dengan tenang. Dengkuran pelan terdengar. Berbeda dengan sahabatnya, Delia justru mulai gelisah. Dalam dingin, dahinya mulai mengucurkan keringat sebesar biji jagung. Ya, mimpi buruk itu mulai datang menyapanya. Dalam lelap yang tenang, di sudut ruangan kembali berdiri sesosok lelaki berambut panjang acak-acakan. Ia mengamati di sudut tergelap yang sama sekali tak disapa cahaya. Tangannya terangkat sambil menunjuk jari ke arah Delia. Diamnya menyapa gadis itu dalam imaji yang menyelimuti tidur tenangnya yang mulai terusik. Delia kembali berdiri di lorong laboratorium, tepat di depan ruangan tempatnya berjumpa dengan kadaver esok hari. Ia masih berdiri. Rasanya ia begitu enggan untuk masuk, terlebih yang ia temui di tempat itu hanyalah kegelapan dingin dan aroma formalin yang akan menusuk hidung dan matanya. Suara gemeretak terdengar samar dari dalam ruangan laboratorium, disusul suara pijakan kaki yang basah di atas lantai keramik yang dingin. Gadis itu mulai panik. Ia ingin sekali berbalik arah dan berlari, atau mungkin sadar dari tidurnya. Delia faham bahwasanya ini bukanlah sesuatu yang nyata. Ia faham jika saat ini dirinya sedang di dalam ruang imajinya yang disebut mimpi. Cepat bangun, bangun, ucapnya cepat agar ia bisa segera tersadar dari tidurnya. Dia paham bahwa ia harus secepatnya terbangun. Dia tak ingin berada di sini. Dia tak ingin disapa dan menjalani mimpi, baik itu mimpi indah ataupun mimpi buruk dalam bentuk terindah. Brak! Brak! Delia terkesiap karena suara gebrakan di pintu mulai terdengar keras. Di kaca buram yang terletak di pintu, dia bisa melihat telapak tangan pucat tengah menempel. Dia terkejut, melangkah mundur, dan tiba-tiba semuanya berubah. Del, tubuhnya digoyang-goyang oleh Reva yang sedari tadi masih merasa merinding hebat di sekujur tubuhnya. Delia membuka mata, nafasnya masih tak beraturan memburu cepat. Melihat Delia sudah terbangun, Reva lalu beranjak untuk menyalakan lampu dan mengambilkan air mineral dari galon yang bertengger diam di atas mesin dispenser. Nih, minum dulu, ucap Reva sambil menyodorkan segelas air putih di gelas berbahan melamin.
Tak berapa lama, air dalam gelas sudah berpindah membasahi kerongkongan dan mengisi perut Delia. Gadis itu berangsur tenang, namun masih merasa begitu enggan untuk kembali memejam. "Kamu kenapa sih? Kayaknya beberapa hari ini sering mimpi buruk," tanya Reva sambil memandang lekat wajah sahabatnya itu. "Besok aku ceritain deh. Aku mau sholat dulu. Tungguin ya, jangan ditinggal tidur," jawabnya sambil meminta Reva untuk sejenak terjaga menemani menjalankan sholat malam. Malam ini, ia kembali terselamatkan. Setidaknya, ia merasa terjaga selama Reva ada di dekatnya. Bel tanda istirahat terdengar menggelegar di seluruh lorong fakultas. Koridor-koridor mendadak riuh dan ramai. Suara gesekan alas kaki dan sautan celoteh terdengar. Reva dan Delia berjalan beriringan menuju kantin untuk sekedar makan kue dan minum. Tentunya untuk menceritakan yang terjadi semalam. Ditambah Reva sudah benar-benar penasaran dan terus mendesak Delia untuk bercerita. "Semalam kenapa?" tanya Reva selepas mereka mendapatkan tempat duduk dan membuka roti yang baru saja mereka beli di kantin. "Gini, sebenarnya tidak cuma semalam, tapi dari awal kita ke lab minggu lalu. Sebelum kita ke lab, aku itu melihat ada orang yang lusuh, gondrong, berantakan. Awalnya aku kira emang orang aja. Pas kita ketemu kadaver, tiba-tiba aku ngerasa familiar. Ternyata aku ketemu lagi di malam hari pas ambil makanan dari ojol di kos. Habis itu baru aku mimpi buruk terus, bahkan sampai sakit. Nah, semalam itu aku mimpi lagi. Di mimpi itu pasti selalu posisinya di lab. Apa ya?" Jelas Delia yang mendadak merinding karena mengingat kejadian demi kejadian beberapa waktu terakhir. "Jadi semalam juga mimpi buruk?" tanya Reva agar lebih jelas. "Iya, semalam juga. Bedanya semalam aku muncul di depan pintu lab, terus tiba-tiba ada bayangan tangan di kaca guram yang ada di pintu lab. Untung aja semalam kamu bangunin aku," kisah Delia. "Wah, ini kayaknya memang ada yang salah deh. Takutnya kamu ketempelan. Mendingan kita cari info dulu ya, daripada malah makin parah," ungkap Reva dengan raut khawatir. Delia tidak mengiyakan, namun tak juga menolak. Perkataan Reva seketika membuatnya berpikir apakah benar ia mengalami suatu fenomena yang sering disebut dengan ketempelan. Ia hanya mengangguk pelan tanpa mengeluarkan suara. Ada rasa enggan dalam dirinya, namun tak ada salahnya untuk mencari bantuan. Toh selama tak keluar dari jalur kepercayaan yang ia anut, semua akan tetap baik-baik saja. Delia terdiam. Mulut dan hidungnya sudah ditutup beberapa lapis masker, juga matanya dilindungi kacamata khusus. Rasanya ia begitu ragu untuk masuk ke ruangan. Terlebih saat ini ia berdiri tepat di titik yang sama dengan mimpinya malam itu. Titik di mana ia berdiri di depan pintu yang tertutup dengan telapak tangan pucat yang muncul di kaca buram. Matanya mendadak terasa pedih, padahal pintu laboratorium belum terbuka. Rasanya begitu traumatis hingga tanpa faktor pun ia bisa merasakan apa yang terjadi di mimpinya. "Ayo masuk," ucap sang dosen. Pintu laboratorium terbuka. Bau menyengat kembali menyeruak keluar ruangan. Udara bergerak menabrak wajah Delia sehingga gadis itu hampir saja mundur. Ia menarik nafas panjang, kemudian melangkahkan kaki memasuki ruangan. Tempat itu terlihat remang di sudut-sudut yang tak terjamah karena lampu lab yang tak semuanya dinyalakan. Delia sedikit terkejut ketika melihat kondisi kadaver yang sekarang sudah terbelah di lengan kanannya. Sepertinya di hari sebelumnya sudah ada kelas lain yang membelah lengan. Mereka melakukan hal yang sama untuk mempelajari otot di lengan bagian kiri. Mereka memperhatikan saat sang dosen menggoreskan pisau kecil berbahan perak ke lengan bagian dalam dan memperhatikan bagian-bagian otot sambil mendengarkan penjelasan demi penjelasan. Delia dan Reva mencatat, namun tiba-tiba saja Delia menoleh kala hembusan angin terasa menyapa telinganya yang tertutup jilbab. Dia mendadak diam saat menemukan sosok yang sama tengah berdiri sambil menunjuk ke arah kadaver, ke arah dirinya sendiri.
Berbeda dari apa yang pernah ia lihat sebelumnya, lengan sosok itu terbelah seperti yang ia lihat, sebuah pemandangan yang menyiratkan bahwa apa yang mereka lakukan langsung tergambar jelas di materi transparan dan pucat dengan distorsi gelap di sekitarnya. Muncul lagi di pojokan belakang, bisik Delia pada Reva sambil menarik pelan ke mejanya. Apa? Tanya Reva balik. Itu setan kedafer yang itu, jawabnya sambil menunjuk ke Daver yang terbaring di depan mereka dengan wajah yang dianggukan. Ya udah, pulang dari sini kita jalan dulu, jawab Reva. Sudah lewat pukul 3 siang, dua orang gadis yang bersahabat itu berkendara bersama menuju sebuah lokasi yang berada di pinggiran kota. Mereka berbelok, memasuki sebuah gapura dari bata yang tersusun rapi, deretan rumah-rumah sederhana dengan halaman yang luas menyambut mereka. Terpisah oleh hamparan sawah, berdirilah sebuah rumah sederhana dengan atap genteng dari tanah liat. Mereka memasuki halaman dan memarkirkan motor. Iya bener ini rumahnya, ucap Reva sambil memastikan alamat yang tertera di layar ponselnya. Ini rumah siapa? Tanya Delia. Orang yang katanya bisa bantuin kamu. Udah ikut aja, ucap Reva menghindari pertanyaan tambahan. Kula nuwun. Assalamualaikum, seru Reva memanggil pemilik rumah. Waalaikumsalam. Suara wanita terdengar dari dalam rumah. Seorang wanita tua dengan kebaya sederhana membukakan pintu dan keluar dari rumah untuk menyambut mereka. Walah, masuk dulu Dok, ucap lagi tiba-tiba, padahal tak ada kata yang terucap dari mulut Reva maupun Delia, seolah-olah ia sudah tahu untuk apa mereka berdua datang. Dua gadis itu mengangguk, kemudian melepaskan alas kaki mereka dan masuk ke rumah. Wanita itu kembali dengan mengenakan kerudung terusan sambil membawa sebaskom air. Ia kemudian duduk di dekat Delia yang lebih dahulu duduk sambil mengatur degup jantungnya. Jenenge sopon Dok? Tanya Mbak Marni yang merupakan seorang janda yang sedang ditinggal kerja oleh anak-anaknya hingga selepas senja. Saya Reva Mbah, jawab Reva sambil menyelami. Saya Delia Mbah, ucap gadis itu ikut menyelami. Oh Delia, sudah dari kapan demit ini ikut kamu Dok? Tanyanya lagi sambil memandang belakang kepala Delia. Maksudnya apa ya Mbah? Delia menjadi bingung pun dengan Reva. Di belakangmu ada wong lanang yang nempel. Rambutnya ikal sebahu, bajunya lusuh, kulitnya pucat biru, pinggangnya patah, lengan kirinya kena ada luka sayatan, ujar Mbak Marni yang mendefinisikan apa yang ia lihat. Loh, kok Mbak tahu deh? Delia semakin bingung karena segala definisi yang diutarakan benar-benar tepat dengan apa yang pernah ia lihat langsung ataupun lewat mimpi. Sudah lebih 2 minggu terakhir Mbah, lanjutnya menjawab pertanyaan dari Mbak Marni. Ya wes, sebentar ya, sahut Mbak Marni sambil menatap sebaskom air yang tadi ia bawa. Wanita tua itu mencelupkan tangannya ke baskom berisi air dan mengaduknya pelan. Mulutnya masih berkomat kamit sambil memejamkan matanya hikmat. Ia diam sejenak, kemudian membuka matanya dan menatap Delia lekat. Bukan Delia, melainkan bagian belakang tubuh sang gadis. Baca doa dulu ya Dok, ucapnya. Kemudian mengusapkan tangannya yang basah ke wajah, kepala dan punggung dari tengkuk hingga ke pinggang. Delia mengernyit kalau merasakan panas dan dingin bersamaan di punggung. Perasaan yang begitu aneh, seperti dua energi yang bertubrukan di satu tempat. Rasanya begitu signifikan. Seketika Delia merasakan ada yang berbeda di tubuhnya. Rasa panas yang tadinya sempat ia rasakan digantikan sejuk, padahal Mbak Marni sama sekali tidak menyentuh punggungnya. Sekejap pundak dan punggungnya terasa lebih ringan, wajahnya merona seolah aliran darahnya terpompa sempurna. Wis beres, ini demitnya sudah mbak usir, ucapnya lirih dengan wajahnya yang berkerut namun teduh bersahaja. Sampun Mbah, tanya Reva dengan bahasa Jawa yang hanya sepotong-sepotong.
Sudah, tapi cuma dijauhkan saja. Soalnya dia tidak mau kalau jasadnya belum dikubur, jawab Memarni sambil menatap lekat wajah kedua gadis belia itu. Mereneo, dekat sini, lanjut Memarni sambil meminta mereka berdua mendekat. Wanita tua itu kembali mencelupkan tangannya ke dalam baskom berisi air, kemudian berkomat kamit sembari mengusap wajah dan kepala Reva dan Delia bergantian agar keduanya tak lagi mendapat gangguan. Meski terkesan sangat klinik, namun apa yang dibaca oleh Mbak Marni bukanlah mantra. Dia hanya mengucapkan doa dicampur sedikit cara warisan leluhur yang sudah tercampur dengan doa-doa Islam. Dia mengangguk, menandakan bahwa proses pemagaran tubuh keduanya sudah selesai. Namun, dia menangkap ada pertanyaan yang tersirat dari raut wajah Delia. Kenapa? Kamu mau tahu siapa yang ngikutin kamu? Tanya Mbak Marni sembari tersenyum seolah membaca pikiran Delia. Yang ngikutin kamu itu sebenarnya orang stres yang sudah tidak punya keluarga. Sialnya, orang itu malah dijadikan tumbal sama orang yang punya usaha. Kamu coba lihat sendiri, pinggangnya patah. Dia itu meninggal tidak lama habis makan makanan yang dikasih orang. Padahal makanan itu jadi sarana tumbal. Belum lama sebelum dia ngikutin kamu, dia itu ditabrak kendaraan. Kisah Mbak Marni sambil tersenyum dan membersihkan kedua tangannya di baskom. Terus kenapa jadi ngikutin saya, Mbak? Kenapa bukan orang lain? Tanya Delia lagi. Kamu ada di waktu dan tempat yang salah, Dok. Auramu waktu itu cocok buat dia hinggap. Kamu dianggap bisa dititipkan pesan supaya dia cepat dikubur. Sebenarnya sih tidak bahaya awalnya, tapi kalau kelamaan nanti takutnya dia jadi suar buat demit lain untuk ikut hinggap ke kamu. Nah, sekarang sudah Mbak kembalikan ke tempatnya, tapi sudah tidak bisa deket-deket ke kamu berdua. Nanti kalau jenazahnya sudah dikubur, dia bakalan hilang sendiri kok. Jelas Mbak Marni? Mbak, terima kasih. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk membalas bantuan Mbak ya? Tanya Delia yang merasa tak nyaman jika ia tidak memberikan apa-apa. Mbak Marni tersenyum simpul. Wajahnya yang berkerut sama sekali tak menghilangkan binar mata dan cerah wajahnya yang bersahaja. Rausan, Dok. Kalau kalian berdua ada waktu, sering-sering mampir. Nanti Mbak masak yang enak-enak. Jawab Mbak Marni memang sangat mendambakan memiliki anak gadis. Mbak, insya Allah kalau memang tidak sibuk kami usahakan mampir. Jawab Delia dibarengi anggukan Reva. Keduanya menyalami Mbak Marni. Hari semakin sore dan mendekati pergantian siang dan malam. Dua gadis itu berpamitan dalam keadaan jauh lebih tenang dari sebelumnya. Delia dan Reva bertekad untuk memegang janji mereka untuk berkunjung kembali. Waktu berlalu, hari berganti. Delia kini tak lagi mengalami gangguan sedikit pun. Keduanya sudah beberapa kali berkunjung ke rumah Mbak Marni untuk membawakan bingkisan dan makan bersama. Untuk kali pertama di kota perantauan, mereka berdua menemukan rumah. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana. Waduh, serem banget ya. Bagaimana seorang Delia ya dan juga Reva, salah satu dua orang mahasiswi Fakultas Kedokteran. Jadi di sini mungkin teman-teman banyak yang bingung, saya juga belum tahu ya, kadaver ya. Kadaver itu ternyata adalah mayat yang atau mayat manusia yang diawetkan, yang mana dengan tujuan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan biasa dipakai untuk mempelajari anatomi tubuh dan lain-lain. Yang mana di sini ternyata dua orang mahasiswi Fakultas Kedokteran yaitu Delia dan Reva ini mendapati, terutama Delia ya, ini ketempelan sama sosok dari kadaver atau mayat yang diawetkan itu, yang mana ternyata sosok mayat yang diawetkan yang dijadikan sebagai sumber penelitian mereka itu adalah sosok seorang yang dijadikan tumbal pesugihan oleh pengusaha. Waduh, ini dia nih, ngeri banget kan.
Dan di situ dia seperti ingin menitipkan pesan lewat Delia bahwasanya dia ingin untuk mayatnya atau jenazahnya cepat-cepat dikuburkan. Jadi kayak dia nggak terima tuh dibuat untuk bahan penelitian seperti itu. Ayo dong buru-buru gitu. Jadi sebenarnya tujuan dia nggak jahat ya nempelin Delia. Dia cuma kayak pengen nyampein pesan tapi akan berimbas yang sangat nggak baik. Di sini untuk Mbak Marni menegaskan ya bahwasanya kalau saja mereka terlambat atau telat datang ke rumah Mbak Marni dan telat untuk disembuhkan, ini akan bahaya sekali bagi Delia karena masuknya sosok si kadaver itu ya, itu bisa memancing sosok-sosok lain masuk atau nempel karena Delia ini memiliki sesuatu yang berbeda daripada orang lain, dan ini alhamdulillah akhirnya bisa terselamatkan. Tapi ya memang mungkin yang di sini Mbak Marni yang bikin seremnya menurut saya ya, kata Mbak Marni, nanti akan terus masih ada dia, tapi tidak akan mengganggu sampai dengan jenazahnya dikuburin. Waduh, kalau saya langsung ngomong tuh, dok tolong dong gimana caranya biar cepetnya dikuburin ya kan, jelasin aja nggak masalah. Overall keren banget kisahnya, dan ini ya seperti sesuatu yang baru juga ya untuk kita semua. Dan bagaimana juga Bang Jana dengan banyak sekali kata-kata yang sesuatu yang baru ya, kata-kata yang baru yang saya jadi mengerti di sini. Luar biasa, terima kasih Bang Jana. Tunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor ya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.